Saya Syarwan dan ini konten review. Sebelum menonton, saya ingatkan kalau video ini mengandung unsur spoiler dari film Spider-Man No Way Home. Jadi untuk kalian yang belum nonton filmnya, saya sarankan jangan menonton video ini, nanti kena spoiler. Oke, untuk sinematik, ya tentu saja saya kasih nilai 10/10, soalnya film ini emang keren sih dari sinematiknya, angle-angle yang luar biasa, sehingga kita yang nonton betul-betul dimanjakan dengan visual-visual yang diperlihatkan. Terus untuk story, saya pribadi kasih nilai 8,9 lah, nggak sampai 10/10, soalnya ada beberapa hal yang membuat saya kecewa, nanti kita bahas. Terus CGI, nah di bagian CGI ini jelas seperti sinematiknya 10/10, soalnya CGI dan sinematiknya ini betul-betul luar biasa. Angle-angle sinematiknya dipadukan dengan CGI yang luar biasa, itu kayak wow. Apalagi pas adegan dimana Doctor Strange lagi ngejar Spider-Man kan, di situ kita dimanjakan dengan visual yang luar biasa, kayak lagi nonton Inception. Buat yang nonton Inception pasti kayak familiar dengan adegan-adegan itu. Oke. Seperti yang kita tahu, Spider-Man No Way Home ini rilisnya tanggal 15 di Indonesia, dan di Kendari sendiri Spider-Man No Way Home itu ditayangkan di 2 bioskop, yaitu di Cinepolis dan Hollywood Town Square. Nah, buat teman-teman yang udah nonton nih, jadi kayak wah keren filmnya, keren, banyak yang suka, ya tentu saja hampir semua orang suka sama film ini. Tapi kalian pernah mikir nggak sih kenapa film ini betul-betul ditunggu-tunggu? Ya, jawabannya itu ada di teaser, trailer, dan poster. Kenapa jawabannya seperti itu? Ya, tentu saja teaser, trailer, dan posternya muncul beberapa minggu sebelum filmnya tayang. Sedangkan kita betul-betul kayak, wah filmnya udah ada tanggal perilisannya, tapi teaser trailernya belum ada. Jadi kayak, wah kita betul-betul dibuat penasaran gimana sih ceritanya. Dan di teaser maupun trailernya sendiri kita diperlihatkan kalau si Spider-Man ini akan melawan Sinister Six. Ada yang berpikir kalau Venom bakalan bantu Spider-Man, dan itu sudah dibantahkan, karena yang membantu Spider-Man adalah 2 Spider-Man versi lain dari trilogi Spider-Man dan Peter Parker versi The Amazing Spider-Man. Nah, kemunculan mereka itu luar biasa sekali. Plot twist baru di mana Ned sebagai sahabat Spider-Man versi Tom Holland adalah keturunan penyihir. Di mana di situ kita diperlihatkan bahwa ketika Spider-Man versi Tom Holland mencuri cincin portal milik Doctor Strange dan dikasih sama Ned. Nah, Doctor Strange sendiri karena dia bukan keturunan penyihir, dia belajar untuk membuka portal bertahun-tahun baru bisa. Sedangkan si Ned ini baru dikasih sehari doang, dia udah bisa menguasai. Belum menguasai juga sih, soalnya dia nggak bisa nutup portalnya, tapi dia bisa buka. Jadi kayak, wah, dia benar-benar keturunan penyihir. Apakah suatu saat nanti dia akan menjadi superhero atau tidak, ya nanti aja kita lihat. Nah, salah satu teori yang benar dari para fans adalah munculnya Daredevil, di mana di awal film kita diperlihatkan bahwa Tom Holland atau Peter Parker ini akan menghadapi masalah serius mengenai fitnah dari Mysterio, dan di situ dia harus menyewa pengacara yang handal. Nah, muncullah pengacara yang buta, dan itu adalah Daredevil. Nah, itu salah satu teori dan plot twist yang luar biasa sih. Oke, lanjut lagi. Saya agak kecewa sama adegan post credit. Nah, itu tadi alasan kenapa saya kasih untuk story-nya enggak full 10/10. Saya kasih nilai tadi 8,9 ya.
Kenapa saya kasih nilai seperti itu? Ya tentu saja saya agak terganggu dengan post kreditnya atau credit scene. Kenapa? Karena credit scene pertama memperlihatkan adegan Venom muncul. Nah, Venom muncul terus hilang. Maksudnya ngapain dia muncul di situ? Meskipun pas di akhir kita diperlihatkan kalau dia sempat meninggalkan sisa simbiotnya di universe milik Peter Parker versi Tom Holland. Nah, maksud gua tuh ya seharusnya kita diperlihatkan sedikit apa nasib dari Peter Parker setelah kekacauan yang dia buat. Nah, kan penyelesaian pada saat itu seluruh dunia dihapus ingatannya oleh Dr. Strange bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Di situ otomatis Spider-Man yang sekarang akan memulai hidupnya dari awal lagi, di mana tidak ada satupun orang yang mengingatnya, bahkan teman maupun keluarga. Jadi dia benar-benar sendirian di dunia itu, dan itu sangat miris. Dia betul-betul memulai dari nol. Jadi kan setidaknya tolong tampilkan clue tentang film Spider-Man selanjutnya, tetapi tidak muncul. Yang muncul malah si Venom dan adegan yang bukan seharusnya sih, adegan yang nggak terlalu penting menurut saya. Ya baik, saya lanjut lagi. Untuk adegan credit scene kedua itu sekali lagi bukan tentang Spider-Man, tetapi tentang Doctor Strange di film keduanya, yaitu Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Tanpa N. Oke, jadi seperti itulah intinya. Untuk penilaian saya, film ini sudah sangat-sangat luar biasa. Untuk keseluruhan sih 9,8/10 untuk saya pribadi. Kesan saya pada saat menonton film ini ya tentu saja sangat luar biasa, di mana kita serasa nostalgia. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Tentu saja seperti kayak adegan ketika Spider-Man versi Tobey Maguire ketemu dengan Dr. Octopus yang sudah jadi baik, ya, wah mereka reuni, keren banget, ya, wow. Terus adegan-adegan menyedihkan, adegan bikin ngakak, adegan lucu, adegan action yang wah luar biasa. Jadi kayak memang film ini keren sih, keren banget. Salah satu adegan yang bikin saya berkesan itu tentu saja pada saat adegan ketika 3 Spider-Man ini kolaborasi untuk mengalahkan villain-villain yang muncul. Jadi kayak wow, keren banget nih film dimana kita lihat kolaborasi antara 3 Spider-Man. Oke, di terakhir saya sedikit bertanya-tanya soal event Spider-Man ini. Jadi kalau untuk yang sudah nonton Shang-Chi, kalian lihat kan ketika Wong muncul di film Shang-Chi, Wong muncul dan di credit scene-nya dia lagi membahas dengan Shang-Chi, dengan Katie, dengan Hulk, dan juga Captain Marvel. Nah, mereka bahas soal asal muasal cincin yang dimiliki oleh Shang-Chi. Nah, kalian mikir nggak pada saat event Shang-Chi apakah bersamaan dengan event Spider-Man atau bagaimana? Yang mana duluan? Apakah Spider-Man dulu baru Shang-Chi atau Shang-Chi dulu baru Spider-Man? Jadi saya sebenarnya agak bingung sih di bagian situ. Ya, mungkin itu saja review saya sedikit mengenai film Spider-Man No Way Home. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.